Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang hadir pada ibadah online saat ini. Kiranya kita semua memperoleh berkat Tuhan melalui kebaktian ini. Pada kebaktian hari ini, Jemaat GKP Dayakolot dilayani oleh Bapak Pendeta Cliff Edward Kasakean SSI. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga bagi para pelayan yang melayani dalam kebaktian hari ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Marilah kita memperhatikan beberapa warta jemaat pada minggu ini. Sehubungan dengan penyebaran virus corona serta memperhatikan himbauan pemerintah RI dan Majelis Sinode GKP tentang pencegahan dan penularan virus corona, maka kegiatan peribadahan baik kebaktian minggu, sekolah minggu, kebaktian rumah tangga, dan kebaktian kategorial yang lainnya untuk sementara waktu dilaksanakan di rumah atau di keluarga masing-masing. Jemaat yang berulang tahun minggu ini antara tanggal 2 sampai 8 Agustus 2020. Yang pertama, Ibu Elizabeth Ratnaningsih tanggal 2 Agustus, Saudara Andreas Mahupesi 3 Agustus, Ananda Matuhu Tridharma Duha tanggal 3 Agustus, Saudara Niko Hastanyo tanggal 4 Agustus, Ananda Yosua Ricardo Misan tanggal 5 Agustus, Ibu Antorita Sriningsih Lesnusa tanggal 6 Agustus, Saudara Niki Hiskia Putra Pratama Bukop tanggal 6 Agustus, Bapak Wisnu Kristiawan Misan tanggal 6 Agustus, Ibu Heni Dwi Anani tanggal 8 Agustus, dan Ananda Natalia Mahupesi tanggal 8 Agustus. Mari kita dukung dalam doa saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam proses pengobatan dan dalam proses pemulihan, yaitu Saudara Andika Juni Cesar, Ibu Sri Hartati, Ibu Ata Keketoni, Ibu Sri Sudaryati. Kiranya Tuhan berkati pengobatannya dan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Berikutnya laporan keuangan. Untuk laporan keuangan dapat dilihat dalam slide berikut ini. Demikian warta jemaat ini. Untuk informasi dan pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi majelis jemaat seusai kebaktian atau dapat di nomor telepon yang tertera di warta jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian ini dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan hati bagi kemuliaan Allah. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 14 bait pertama dan kedua, muliakan Tuhan Allah.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan kebaktian kita dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Mari kita menaikkan doa syukur kita dan juga sekaligus pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh dengan kasih, kembali kami datang kepadamu dengan rasa syukur kami, karena Engkau yang menyertai kami sampai saat ini, di sepekan yang sudah kami jalani dalam pekerjaan kami, dalam seluruh tugas tanggung jawab kami, demikian juga dalam kehidupan keluarga kami, bersama dengan pasangan dan juga anak-anak kami. Kami bersyukur ya Tuhan, semua boleh berjalan, meskipun terkadang begitu sulit, tapi semuanya berjalan dalam tangan kasih-Mu saja. Dan saat ini Tuhan, kami punya kerinduan untuk mengalami jaman tangan kasih-Mu melalui sabda-Mu. Maka saat ini kami menundukkan diri kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kiranya firman yang akan kami baca benar-benar tertanam dalam diri kami, bertumbuh, mengakar, sehingga itu menjadi firman yang hidup dan terus mendorong kami untuk menjalani kehidupan dengan baik di masa yang akan datang. Kami serahkan di Tuhan, diri kami saat ini, pimpinlah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-32, ayat 22 sampai dengan yang ke-32. Kita akan baca dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-32 ayat 22 sampai dengan yang ke-32. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat menyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia mukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah mukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara, demikianlah bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang melihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap hari ketika saya mengantar dan juga menjemput istri, biasanya kami akan melewati satu persimpangan jalan. Dan di dalam persimpangan itu biasanya dulu tidak pernah ada seorang pengemis di sana. Tapi beberapa hari yang lalu ada seorang pengemis yang baru mulai meminta-minta di situ. Pertama kali saya melihatnya,
bajunya cuma sedikit yang robek. Lalu di dahinya ada seperti ada tetesan obat merah gitu ya. Mungkin mau menggambarkan ada luka di dahinya. Tapi kemudian besoknya saya dan istri saya menjumpai, ini sang pengemis bajunya sudah semakin robek, semakin terbuka badannya. Bukan hanya bajunya saja tapi juga celana panjangnya juga. Besoknya lagi sampai dengan hari ini yang robek itu makin besar Bapak Ibu. Sedangkan di dahinya tidak ada bekas luka. Ya jelas ternyata bahwa itu hanya tipuan gitu ya. Toh juga dalam tubuhnya di bagian sobek-sobek itu terlihat biasa saja, tidak ada kotor sebenarnya. Nah saudara-saudara, bagaimana kalau Bapak Ibu melihat mereka orang-orang yang seperti ini? Apa yang tergambar dalam atau apa yang terlintas dalam pikiran kita? Mungkin satu sisi kita akan menilai bahwa orang tersebut orang yang malas gitu ya. Orang yang malas hanya mau gampang saja mencari uang dengan cara minta-minta, mengemis. Tapi saudara, bagi saya di sisi yang lain bisa saja apa yang dia lakukan merupakan sebuah upaya terakhir yang bisa dia lakukan dalam keputusasaannya. Hal itu dilakukan karena mungkin bagi dia sudah tidak ada lagi pilihan yang lain. Tidak ada lagi jalan yang lain selain mengemis untuk bisa mendapatkan sedikit berkat dari Tuhan. Ya, terutama dalam masa-masa seperti ini banyak sebenarnya kalau kita lihat sekitar kita, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya atau juga usahanya menurun. Sehingga penghasilan yang menjadi satu-satunya penopang hidupnya juga berkurang, menurun sekali. Nah dalam masa-masa ini firman Tuhan yang kita baca menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita tentang usaha mendapatkan berkat dari Tuhan yang dilakukan oleh Yakub. Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta kenapa Yakub? Kenapa Yakub? Orang seperti Yakub kok jadikan contoh untuk mendapatkan berkat dari Tuhan? Ya kalau kita lihat dari sejarah kehidupan Yakub, memang Yakub bisa dibilang bukan tipe orang yang baik-baik ya. Kita bisa lihat itu dalam sejarahnya. Karena sebelumnya ia mendapatkan hak kesulungan dan juga berkat dari orang tuanya, dari ayahnya dengan cara yang licik. Dia mendapatkan hak kesulungan dengan cara yang licik, dia mendapatkan hak berkat kesulungan juga dengan cara yang licik. Sehingga dalam kemarahannya, Esau mengatakan bahwa Yakub berarti penipu. Nama Yakub berarti penipu. Jika melihat hal itu, saudara memang benar. Kalau kita katakan bahwa Yakub tidak dapat dijadikan contoh bagaimana mendapatkan berkat. Karena tadi ya, dia mendapatkan berkat itu dengan cara yang tidak baik, menipu. Karena dia mengambil sesuatu yang bukan haknya dan dia melakukan segala cara untuk mendapatkan itu, bukan dengan cara yang baik. Saudara, kalau kita lihat dari sana benar, tidak bisa didapat. Tidak bisa kita jadikan contoh Yakub itu. Karena bukankah kita sendiri, kekristenan terutama juga gereja kita sebagai umat Tuhan tidak dapat mentolerir orang yang mendapatkan nafkah hidupnya dengan cara menipu, mencuri apalagi atau juga merampok. Karena tindakan-tindakan itu pasti merugikan, bahkan juga merusak kehidupan orang lain. Bangsa kita lihat sejak Orde Baru, bangsa kita menderita karena perilaku-perilaku seperti ini. Korupsi, penimpangan-penimpangan, korupsi, penipuan, dan segala sesuatu, kecurangan dan segala sesuatu, di mana ketika orang demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompoknya, demi kepentingan keluarganya saja, mengambil hak orang lain. Sehingga negeri kita, bangsa kita menderita, rakyat miskin di mana-mana. Meskipun ya kita bersyukur saat ini perubahan-perubahan itu semakin lebih baik gitu ya. Angka kemiskinan kita menurun. Nah tentu bukan cara hidup yang seperti itu yang dikehendaki Tuhan. Menipu, kolusi, dan sebagainya itu. Tidak, Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan menghendaki kita, Dia mengajarkan kita untuk bekerja dengan giat, bekerja dengan jujur dalam kehidupan kita, bekerja dengan segala sesuatu yang baik. Termasuk dalam mencari dan mendapatkan berkat, terutama buat keluarga kita, buat diri kita.
Dan tentu saja Tuhan pasti mengingatkan kita juga ya melakukan segala sesuatu itu dalam kegigihan, dalam daya juang kita. Nah saudara, ini yang diperlihatkan Yakub dalam bacaan kita tadi. Bukan Yakub yang tadi yang menipu kakaknya, yang menipu ayahnya, bukan. Tapi ketika dia mau gigih dengan apa yang diharapkan, dia berjuang untuk itu. Ada perubahan saudara dalam diri Yakub kalau kita teliti dalam bacaan kita tadi ya. Yang tadinya tukang tipu menjadi orang yang mau berusaha sekuat tenaganya. Lihat apa yang terjadi. Dia melakukan itu. Teks kita menggambarkan betapa dia bergulat dengan seseorang dari malam sampai menjelang pagi. Lalu kemudian dia meminta orang itu, pokoknya gak boleh pergi sebelum berikan berkat buat saya. Dia tidak menipu dalam hal itu, tapi dia berupaya dengan baik. Kalau kita lihat beda sekali ya. Beda sekali dengan yang sebelumnya, Yakub yang sebelumnya. Dia menipu, tapi yang sekarang dia tidak menipu. Dia berjuang, tidak dengan segala tipu daya, tapi dia meminta dan berupaya untuk itu. Ya meskipun kalau bisa kita lihat agak memaksa juga. Kalau zaman sekarang ada bilang tagline. Nah, tagline dalam renungan kita ini saya katakan jangan menyerah. Jangan menyerah, terus berupaya sampai batas kemampuan kita. Itu tagline-nya. Itu tagline khotbah ini. Jangan menyerah, terus berupaya sampai batas kemampuan kita. Karena itu yang tergambar dari Yakub dalam renungan kita saat ini. Jangan menyerah dalam berupaya mendapatkan berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita ini. Memang tidak dapat dipungkiri masa-masa sekarang ini saudara adalah masa-masa yang sulit buat kita pada zaman ini. Masa yang sulit. Terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini di PHK, pengurangan tenaga kerja karena perusahaan yang omsetnya menurun. Sehingga mereka mengambil kebijakan sudah dikurangi karyawan mereka. Atau juga yang usahanya menurun di rumah, tidak dapat dagang lagi. Atau ya dagang masih bisa, tapi menurun masukannya. Bersyukur ada beberapa dari kita yang mungkin saat ini sudah mulai baik lagi kondisi ekonominya. Saudara, terkadang dalam situasi seperti itu, dalam segala kesulitan itu, kita bisa putus asa. Ya, tidak bisa kita pungkiri itu bisa terjadi. Kita putus asa dengan segala sesuatunya. Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ya udahlah, pasrah aja deh. Mau gimana lagi? Pasrah aja. Ini sama seperti pengemis tadi. Pasrah. Dan satu-satunya cara ya udah mengemis saja. Karena tidak bisa apa-apa lagi. Yang bisa dilakukan hanya mengemis. Belajar dari Yakub saudara. Kita diajar saat ini untuk tidak berhenti, tidak menyerah dengan keadaan kita, dengan segala kondisi kita saat ini. Belajar dari Yakub, kita seharusnya mau terus berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita. Orang katakan bahwa ketika pintu satu tertutup, yakinlah ada pintu lain yang dibukakan Tuhan. Tinggal diri kita, maukah kita mencari pintu lain itu yang dibukakan Tuhan? Ketika pintu yang satu tertutup, maukah kita mencarinya? Karena yakinlah saudara, teguhkan dalam diri kita, Tuhan tidak tidur. Gusti ora sare. Gusti tidak tidur. Tuhan tidak melupakan kita. Yakin dalam diri kita bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan ada menguatkan kita dalam segala kesusahan kita. Mampukan kita mencari pintu tersebut. Berupaya sebaik mungkin. Maka mari jangan putus asa. Dan lakukanlah segala yang kita bisa lakukan dengan kejujuran. Bukan tipu daya. Dengan taat dan takut kepada Tuhan. Bukan dengan mengandalkan kekuatan.
dan kepintaran diri kita semata-mata. Jadi mari jangan berputus asa. Dan mari kita juga sebagai sebuah persekutuan, jangan kita sambil berpikir dengan diri kita masing-masing. Mari kita bergandengan tangan saling menopang satu sama lain. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, dalam hampir 2 minggu ini saya bersama dengan rekan pendeta, satu rekan pendeta, itu kami berupaya mencari dana, menggalang dana untuk anak-anak jemaat maupun juga masyarakat umum yang mereka kesusahan untuk belajar, karena kan sekolah sekarang dalam pelajaran jarak jauh ya, banyak ternyata anak-anak kita yang tidak punya perangkat untuk bisa belajar. Lalu saya dengan salah satu rekan pendeta ini bersama-sama, ayo kita mencari dana untuk mereka yang membutuhkan, untuk bisa membeli perangkat buat sekolah mereka. Dan bersyukur hampir sepekan ini kami sudah bisa mendapatkan 4 perangkat untuk anak-anak. Seminggu ke depan juga kami bersyukur ternyata masih banyak juga orang-orang yang tergerak hatinya untuk mengulurkan tangan membantu, sehingga saudara kita yang ada di Kalaksanan atau juga tempat yang lain yang butuhkan perangkat untuk sekolah itu bisa memperoleh perangkat tersebut. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena ternyata Tuhan masih terus menggerakkan kita dan juga orang-orang lain untuk bisa mengulurkan berkat itu buat mereka yang butuhkan. Mari, itu contoh kecil. Saya yakin Bapak Ibu juga punya kemampuan yang lebih lagi. Bagaimana menyalurkan berkat apapun, bukan hanya soal uang tentu saja. Kemampuan kita, kepintaran kita, akal budi kita, tangan kita untuk bisa jalur berkat buat orang lain, sehingga mereka yang saat ini sedang terpuruk, sedang kesusahan, bisa merasakan ada tangan Tuhan yang merengkuh mereka, yang menopang mereka ketika mereka mengalami kesusahan. Dan kiranya itu menjadi kekuatan yang baru, bukan hanya mereka yang kesusahan, tapi juga buat diri kita, sehingga kita mensyukuri seluruh anugerah Tuhan dalam kehidupan kita ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai pengucapan syukur atas kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Persembahan syukur ini kita kumpulkan di rumah masing-masing, yang nantinya akan kita kumpulkan bersama ketika ibadah dapat kita kembali lakukan secara bersama-sama. Persembahan syukur juga dapat dikumpulkan melalui transfer ke rekening bank gereja berikut ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nas persembahan syukur kita yang terambil dari Matius pasal 5 yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan,
Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 147 bait 1 dan 3. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, anugerah terindah datang daripada-Mu. Kini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengurapinya. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi alat di tangan-Mu, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami yakin Engkau tidak meninggalkan kami. Kami yakin Engkau terus hadir menguatkan kami dan membukakan kami dalam segala kesusahan kami terutama. Meskipun terkadang kami tidak mampu melihat karya tangan-Mu itu ketika kami terimpit dengan kesusahan kami, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Makanya Tuhan, kami mensyukuri itu dan kami menyerahkan diri kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus berupaya sebaik mungkin dengan kekuatan dari Engkau saja untuk bisa keluar dari himpitan ini, keluar dari kesusahan kami, terutama pada masa-masa ini. Terutama bagi saudara kami yang saat ini mungkin sedang mengalami persoalan dalam kehidupan ekonomi mereka karena pekerjaan, karena usaha yang semakin menurun. Atau juga karena persoalan keluarga, relasi satu sama lain antara suami dengan istri. Kiranya Tuhan, Engkau membuka jalan terbaik bagi seluruh persoalan itu. Bapa, kami saat ini bersama-sama berdoa bagi Saudara Andika Juni Kaisar, Ibu Sri Hartati, Ibu Atta Keketoni, Ibu Sri Sudaryati, maupun juga saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena kelemahan fisik mereka. Kami yakin Tuhan, Engkau juga senantiasa menjamah tubuh mereka, menguatkan mereka dan memberikan kesembuhan bahkan. Sehingga dari ke depan mereka dapat terus melakukan segala tugas tanggung jawab mereka tanpa terbeban dengan penyakit mereka. Tapi meskipun mereka tetap mengalami kelemahan tubuh, biarlah kiranya kekuatan dari Engkau juga mampukan mereka melakukan yang terbaik dalam segala kondisi mereka. Kami juga bersyukur bersama dengan Ibu Elizabeth Rataningsi, Saudara Andreas Mahubesi, anak Matuho Tridharma Duha, Saudara Niko Hastianyo, anak Yosua Ricardo Misan, Ibu Antorita Sriningsi Lesnusa, Saudara Niki Iskia Putra Pratama Bukop, Bapak Wisnu Kristiawan Misan, Ibu Heni Dwi Anani, dan juga anak Natalia Mahubesi. Yang dalam sepekan ini Engkau tambahkan usia mereka. Kami bersyukur ya Tuhan penyertaan-Mu di waktu yang lampau. Dan kami yakin Engkau yang akan terus juga menyertai mereka semua di hari-hari ke depan. Dan Engkau yang akan terus mencurahkan berkat kesehatan dan hikmat di dalam kehidupan mereka satu persatu. Bapak, kami berdoa juga buat kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau mau memberikan berkat, menyertai keluarga kami, dan mampukan kami untuk hidup dapat saling mengasihi, saling menghormati dalam kebersamaan kami, saling mendukung dan saling melengkapi. Sehingga hari lepas hari ke depan, keluarga kami tetap dapat hidup dengan penuh sukacita dan juga damai sejahtera yang bersama dari Engkau saja. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kehidupan gereja kami ini di GKP Jemaat Dayakolot dalam segala pelayanan yang
meskipun terhambat karena COVID-19 ini, tapi biarlah kiranya dalam segala keterbatasan kami, Engkau mampukan kami terutama para penatua, bersama dengan pendeta jemaat dan seluruh komisi untuk tetap bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang terbatas tentu saja. Tapi biarlah kiranya itu semua menjadi berkat bagi jemaat kami. Kami juga berdoa buat saudara kami, segenap jemaat Gereja Kristen Pasundan. Kiranya Engkau mampukan kami untuk bijaksana dalam menghadapi virus corona ini. Mau menjaga kehidupan, menjaga kesehatan, menjaga relasi yang kami bangun dalam kehidupan kami bersama dengan orang lain, sehingga ada kebaikan yang dapat terus kami lakukan, dan juga kami dapat saling menjaga satu sama lain. Mampukan para pelayan-pelayan-Mu, para pendeta, para penatua yang ada di lingkup Gereja Kristen Pasundan untuk bisa memimpin, mengarahkan, dan memberikan kekuatan kepada seluruh anggota jemaat kami, sehingga dalam masa-masa ini kami bersama-sama boleh dapat terus bekerja dan saling mendukung satu sama lain. Dan juga kami Tuhan berdoa buat masyarakat sekitar kami. Kami berdoa kiranya dari depan Kau juga akan terus menyertai kami. Tentu ya Tuhan, jumlah dari orang-orang yang terjangkit oleh virus corona saat ini di Indonesia semakin bertambah. Tentu menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri bagi kami seluruh masyarakat. Kiranya Tuhan, kekhawatiran itu mendorong kami semua untuk lebih menjaga diri, mawas diri, dan membatasi diri kami untuk melakukan banyak hal. Tapi kami menjadi sadar untuk menjaga diri kami dan juga orang lain dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan melakukan yang terbaik untuk bisa tetap sehat. Kami serahkan ya Tuhan, pemerintah kami juga yang terus berupaya sebaik mungkin, berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan juga kesehatan, sehingga apapun yang mereka kerjakan untuk mengatasi persoalan ini bisa berjalan dengan baik. Demikian juga bagi para dokter, perawat, para penunjang medis yang lainnya, berkati mereka semua dalam upaya mereka untuk turut ambil bagian dalam mengobati para pasien di rumah sakit. Kami serahkan di Tuhan doa syafaat kami ini sebagai sebuah pengharapan yang kami bawa hanya kepada Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan bersama-sama Tuhan kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari NKB 204, Di Dunia Yang Penuh Cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu.
Saudara, kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing dalam berkarya, dalam berbagi kasih dan berbagi berkat. Kiranya kita dapat terus dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik dengan segala kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan yakinlah Tuhan senantiasa menyertai saudara. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.